Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini menjadi wanita yang bijak. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadi wanita yang bijak. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Seorang perempuan yang cakap itu bukanlah ukurannya kepada fisik, melainkan seorang perempuan yang cakap adalah rajin berbuat baik, memiliki hati yang berbelas kasih, mampu mengurus keluarganya, kreatif, dan tentunya cerdas. Untuk memiliki sikap yang demikian, maka para wanita, engkau memerlukan lawatan pengalaman pribadi dengan Yesus. Setiap hari berjalan bersama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan membentuk kita sehingga kita menjadi wanita yang sangat bijaksana. Amsal 31 ayatnya yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Seorang perempuan yang bijaksana, maka perempuan itu akan membuat suaminya tidak kekurangan keuntungan. Akan membuat seisi keluarganya itu diberkati Tuhan. Jadi bijaksana itu sangat penting. Sangat penting. Seorang perempuan yang bijak adalah seorang perempuan yang berusaha melayani keluarganya, menjadi penolong bagi suami dan anak-anaknya, bahkan bagi orang lain. Bahkan dikatakan Amsal 31 ayat yang ke-14, dikatakan ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Luar biasa saudara. Jadi seorang perempuan yang bijak adalah seorang perempuan yang dapat mengembangkan talentanya, mengembangkan kemampuannya. Dia berinisiatif melakukan hal-hal yang produktif, kreatif, sehingga seumpama dikatakan kapal-kapal saudagar yang mendatangkan makanannya. Jadi para perempuan bijaksana itu sangat diperlukan. Perempuan yang bijak adalah perempuan yang tangguh, mengisi hidupnya dengan kekuatan mental, fisiknya, bahkan spiritualnya yang seimbang. Sehingga dalam hidup ini, hidupnya itu betul-betul seimbang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 31 ayat 27 dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia mengawasi kelakuan seisi rumahnya dan tidak makan hidangan kemalasan. Bayangkan saudara, wanita yang bijak tidak mungkin malas. Dikatakan di ayat 27 ini, Amsal 31:27, bahkan dikatakan dia tidak makan makanan kemalasan.
Dia tidak memakan makanan hidangan kemalasan. Jadi seorang perempuan adalah seorang perempuan yang rajin, adalah perempuan yang bijak. Untuk itu, para perempuan, jadilah rajin dalam hidup ini. Jadilah perempuan yang tidak memakan dari hasil kemalasan. Ya, seorang perempuan yang berhikmat juga, yang bijaksana, adalah seorang perempuan yang peka, peduli terhadap orang yang lemah, yang miskin, tersinggir, dan lain-lain. Punya belas kasihan yang tinggi untuk menolong, membantu. Itu adalah perempuan yang sangat bijaksana. Seorang perempuan yang dapat menguasai dirinya, penuh perhatian, berusaha melayani keluarganya jadi berkat bagi banyak orang, adalah perempuan yang sangat-sangat bijaksana. Lukas 1 ayat 38 dikatakan, dan Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ketaatan seorang Maria kepada segala perintah Tuhan dengan ketulusan, ini adalah teladan. Ini adalah contoh bagi generasi perempuan di zaman sekarang, supaya hidup kita itu percaya kepada firman-Nya. Ya, bahkan dikatakan 1 Petrus 3 ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, kecantikan yang dari dalam, inner beauty, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, yang lembut dan tentram. Jadi perhiasan kita, ya para wanita, perhiasan wanita adalah batinianya, rohnya. Apakah roh yang melayani Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, itulah kecantikan atau perhiasan yang sesungguhnya. Saudara, khususnya para wanita, marilah beriman, marilah percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Dia akan menuntun engkau, membimbing engkau sehingga engkau bijak dalam kehidupan ini. Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Roh yang menuntun kita, roh yang menguatkan, dan roh yang membawa kita kepada berkat Tuhan. Perempuan yang tangguh adalah perempuan yang mengisi hidupnya dengan firman, mengisi hidupnya dengan doa, mengisi hidupnya dengan melayani. Wanita yang seperti ini adalah wanita yang tangguh dan sekaligus wanita yang bijak di dalam kehidupannya. Untuk itu para perempuan yang menyaksikan ini, saya percaya engkau adalah perempuan yang bijak. Engkau perempuan yang sangat-sangat bijaksana. Kehadiranmu adalah jawaban bagi keluargamu. Kehadiranmu adalah jawaban bagi banyak orang, karena Tuhan sudah mengurapi engkau. Karena roh Tuhan membimbing dan menuntun engkau, sehingga langkah-langkahmu itu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, jadilah wanita yang bijak dan izinkanlah Roh Kudus menuntun hidupmu sehingga hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa para perempuan yang mendengarkan ini, mereka punya hikmat, mereka wanita yang bijak, sehingga kehadiran mereka menjadi jawaban, menjadi berkat, sebab roh Tuhan menuntun dan menyertai mereka. Dan aku percaya perempuan yang menyaksikan ini, yang mendengarkan ini, engkau adalah perempuan yang luar biasa. Engkau dipakai Tuhan, hidupmu menjadi jawaban bagi banyak orang, dan apa yang kau kerjakan itu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini sebab kasih-Mu begitu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
Haleluya. Amin.